Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Oke, anak-anak Ustazah, hari ini kabar antum bagaimana? Ustazah doakan semoga antum semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Oke, anak-anak Ustazah, kali ini kita akan belajar prakarya mengenai kerajinan berfungsi hias. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca basmalah dan dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Mari menampungkan tangan dan menundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Semoga dengan kita membaca doa tadi, apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan bisa dipahami oleh antum semua. Amin amin ya robbal alamin. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mengetahui arti kerajinan berfungsi hias. Yang kedua, siswa mengetahui fungsi kerajinan hias. Yang ketiga, siswa mengetahui jenis-jenis kerajinan berfungsi hias. Yang keempat, siswa mengetahui motif-motif kerajinan fungsi hias. Yang kelima, siswa mengetahui teknik-teknik kerajinan hias. Dan yang keenam, siswa mengetahui cara pembuatan seni lukis kaca. Oke, sekarang kita masuk kerajinan berfungsi hias. Nah, kerajinan berfungsi hias ini merupakan karya kerajinan dengan hasil akhir berupa benda hias yang hanya digunakan sebagai untuk hiasan, bukan sebagai peralatan yang dipakai atau kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, melainkan hanya sebagai bentuk hiasan atau pajangan di dinding rumah saja. Selanjutnya, fungsi kerajinan hias. Ada beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi hias, yaitu ukiran yang dipakai hanya semata-mata untuk hiasan yang tidak mengandung makna apapun. Yang kedua, fungsi magis, yaitu fungsi ukiran yang mengandung simbol-simbol tertentu yang diyakini memiliki kekuatan. Yang ketiga, fungsi simbolik, yaitu ukiran yang mengandung simbol-simbol tertentu yang berhubungan dengan kekuatan spiritual. Kemudian yang keempat, fungsi konstruksi, yaitu ukiran yang dipakai sebagai hiasan pada sebuah bangunan. Dan yang kelima, fungsi ekonomis, yaitu ukiran yang menambah nilai jual pada sektor ekonomi. Selanjutnya, jenis-jenis kerajinan berfungsi hias. Jenis yang pertama ada bentuk hiasan dinding. Hiasan dinding ini bisa berupa lukisan atau stiker yang ditempel pada dinding. Kemudian yang kedua adalah pajangan. Nah, pajangan ini bisa berupa hasil seni pahat atau seni ukir. Kemudian yang ketiga, lukisan. Lukisan ini tidak hanya terbuat dari lukisan kanvas saja, tetapi bisa juga berupa lukisan kaca. Nah, kemudian yang keempat adalah kaligrafi. Kaligrafi ini merupakan seni menulis huruf dengan indah. Selanjutnya, motif ragam kerajinan berfungsi hias. Ada beberapa motif. Yang pertama, motif meander. Motif meander ini banyak kita jumpai pada seni ukir Toraja dan Cirebon. Kemudian, motif yang kedua adalah motif tumpal. Motif tumpal ini banyak kita jumpai pada hiasan candi-candi, ukiran pada kayu, dan bagian tepi motif batik. Yang ketiga, motif kaung. Nah, motif ini banyak kita jumpai pada hiasan patung candi Hindu Jawa. Kemudian ada juga pada beberapa seni batik daerah seperti batik Pekalongan, Banyumas, dan Tasikmalaya. Kemudian motif yang keempat adalah motif swastika. Motif ini biasa kita temukan pada batik Cirebon dan songket dari batu sangkar. Motif yang kelima adalah motif pilin. Motif pilin ini banyak kita jumpai pada ukiran rumah adat dan batik, juga pada candi. Motif yang keenam adalah motif tempel. Motif ini banyak kita jumpai pada pakaian arca candi dan juga pada pakaian
batik tradisional Jawa. Motif yang ketujuh, motif pohon hayat atau flora. Motif ini banyak kita jumpai pada ragam hias bangunan tradisional yang ada pada ukiran kayu Pekalongan dan Cirebon. Kemudian yang kedelapan, motif sayap. Motif sayap ini merupakan penyederhanaan dari bentuk burung Garuda. Motif ini biasanya dulu hanya digunakan oleh kaum bangsawan saja. Selanjutnya kita akan mengetahui berbagai teknik kerajinan hias. Yang pertama ada namanya teknik batik. Teknik batik ini kita memerlukan bahan dan peralatan khusus seperti malam, canting, anglo, gawangan, kipas, dan lain-lain. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik cetak. Teknik cetak ini kita membuat karya seninya dengan menggunakan mesin pencetakan. Contoh karya seninya seperti keramik. Kemudian ada teknik yang ketiga yaitu teknik las. Teknik las ini kita menggunakan bahan dari bahan batuan, andesit, logam, kayu, atau perunggu. Nah, teknik yang keempat, teknik anyaman. Teknik ini dilakukan dengan cara susuk menyusup antar lusi dan pakan. Kemudian teknik yang kelima adalah teknik ukir. Teknik ukir ini kerajinan dengan cara memahat atau mengukir. Kemudian teknik yang keenam adalah teknik kerajinan gerabah. Teknik ini yang terbuat dari tanah liat. Teknik yang ketujuh, teknik lukis kaca. Teknik lukis kaca ini keterampilan melukis dengan menggunakan media kaca atau gelas. Dan teknik yang kedelapan adalah teknik jahit dan sulam. Teknik ini digunakan dengan cara menjahit atau menyulam yang kita gunakan pada media kain dan benang. Selanjutnya pembuatan kerajinan fungsi hias. Ada banyak sekali kerajinan fungsi hias yang bisa kita hasilkan. Seperti yang pertama itu kerajinan seni lukis kaca. Kerajinan seni lukis kaca ini kita menggunakan media gelas atau kaca untuk membuat seni lukisnya. Dalam membuat seni lukis kaca kita juga harus memperhatikan bahan, pemilihan catnya, kemudian motif lukisannya bagaimana, proses pengecatannya harus hati-hati agar proses akhir yang kita hasilkan dari seni lukis kaca ini menjadi seni lukis yang bagus. Selanjutnya yang kedua, kerajinan figura dari koran bekas. Sama juga seperti seni lukis kaca, kita juga harus memperhatikan alat dan bahannya, kemudian proses pembuatannya agar mencapai hasil yang maksimal, hasil hiasan kita. Kemudian yang ketiga itu pengemasan dari kertas karton bekas. Oke anak-anak ustazah, itulah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga apa yang ustazah sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh antum semua. Ustazah ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.